Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Wandira, Elvara Maulidia, dan Pilsa Abu Bakar Asari. Kami akan membahas mengenai materi metode terbuka iterasi satu titik sederhana Newton-Raphson. Nah, submateri yang akan kita bahas adalah yang pertama metode terbuka, yang kedua metode iterasi satu titik sederhana, yang ketiga metode Newton-Raphson, dan yang terakhir adalah penyelesaian persamaan dengan metode Newton-Raphson menggunakan MATLAB dan secara manual. Nah, langsung saja yang pertama adalah metode terbuka. Metode terbuka merupakan metode yang menggunakan satu atau dua tebakan awal yang tidak perlu menggunakan akar. Nah, metode ini tidak memerlukan batas atas dan batas akhir atau batas bawah ya pada perkiraan nilai awalnya. Nah, untuk selanjutnya adalah metode iterasi satu titik yang akan dijelaskan oleh Elvara Maulidia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvara Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iterasi satu titik, di mana di dalamnya yaitu pengertian iterasi satu titik, prosedur metode satu titik, algoritma satu titik, pengertian iterasi satu titik. Metode iterasi satu titik adalah suatu metode pencarian akar suatu fungsi fx secara sederhana menggunakan satu iterasi titik dengan menggunakan satu titik awal. Dalam matematika, iterasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau metode yang digunakan secara berulang-ulang atau pengulangan dalam penyelesaian suatu permasalahan matematik. Sedangkan dalam pemrograman, iterasi adalah sifat tertentu dari algoritma atau program komputer, di mana suatu urutan atau lebih dari langkah algoritmik dilakukan di dalam loop program. Prosedur metode iterasi satu titik. Jika fx adalah fungsi yang konvergen dengan fx sama dengan 0, maka untuk pencarian nilai akarnya atau hampiran akarnya dilakukan dengan cara yang pertama, ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk x sama dengan gx. Yang kedua, kemudian tentukan nilai awal, misalnya x1. Yang ketiga, setelah itu substitusikan titik awalnya ke persamaan gx sedemikian sehingga gx1 sama dengan x2. Yang keempat, yang diperoleh disubstitusikan lagi ke gx sedemikian sehingga gx2 sama dengan x3. Iterasi ini akan berhenti jika x sama dengan gx dan fx sama dengan 0 atau sudah mencapai nilai error yang cukup kecil. Algoritma iterasi satu titik. Dalam penyelesaian permasalahan dengan menggunakan pemrograman, maka dilakukan dengan menggunakan algoritma, yaitu yang pertama, pilih nilai x1 dan gx dan nilai e maksimal. Yang kedua, hitunglah xr sama dengan gx1. Yang ketiga, hitunglah ea sama dengan 1 min 0 per 1 dikali 100% sama dengan 100. Jika ea lebih besar e maksimal, xr akar. Yang kelima, jika ea lebih kecil, e maksimal ke langkah 4. Yang keenam, ambil x1 sama dengan
XR kembali ke langkah 2. Sekarang kita membuat contoh dari iterasi 1 titik, dimana X1 ditambah X1 dikali X1 kuadrat sama dengan 10, dimisalkan itu A, dan X2 ditambah 3X1 dikali X2 kuadrat sama dengan 57, dimisalkan B. X1 sama dengan 1,5 dan X2 3,5. Penyelesaiannya yaitu masing-masing persamaan A dan B dapat disusun ulang untuk memperoleh harga X1 dan X2 sebagai berikut. Nah, X1-nya yaitu rumusnya yaitu X1 sama dengan 10 dikurangi X1 kuadrat per X2, sedangkan yang X2 sama dengan 57 dikurangi 3X1 dikali X2 kuadrat. Nah, penyelesaiannya yang pertama menggunakan iterasi pertama. Dengan menggunakan nilai awal X1 sama dengan 1,5 dan X2 sama dengan 3,5, maka dapat dihitung dengan cara X1 sama dengan 10 dikurangi 1,5 kuadrat per 3,5 sama dengan 2,2 1429. Ini 1,5 dari mana? Nah, rumus pertamanya yaitu ini, tinggal dimasukkan saja. X1 nya 1,5 dikuadratkan dan X2 nya sama dengan 3,5. Nah, dijumlahkan, ini hasilnya. X2 pun sama, rumus awalnya yaitu X2 sama dengan 57 dikurangi 3X1 dikali X2 kuadrat, tinggal dimasukkan saja, yaitu X2 sama dengan 57 dikurangi 3X, nah dikali dengan 3X1, 3 dikali X1 nya menggunakan jumlah dari sini, yaitu 2,21429 dikali X2 kuadrat, X2 nya 3,5, tinggal dimasukkan 3,5 kuadrat sama dengan jumlahnya min 24,37516. Iterasi kedua diperoleh dengan cara rumusnya masih sama dengan rumus yang ini, tinggal dimasukkan dan di X1 sama dengan rumus awalnya yaitu X1 sama dengan 10 min X1 kuadrat per X2, tinggal dimasukkan saja, yaitu X1 sama dengan 10, hasil X1 nya yaitu yang ini dimasukkan ke sini, dikuadratkan, dibagi X2 nya hasil dari sini dimasukkan dan diperoleh min 0,20910, dan X2 pun sama, yang X2 sama dengan rumus awalnya 57 min 3X1 dikali X2 kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan saja. X7 dikurangi 3, nah rumus awalnya X1 nya tinggal dimasukkan dari hasil yang ini, dimasukkan, dan X2 nya hasil yang ini dimasukkan, dikuadratkan dan memperoleh hasil 429,709. Yang tadi adalah cara yang pertama, sekarang kita mencoba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu berbeda dengan cara yang pertama. Persamaan A dan persamaan B disusun ulang kembali. Dari persamaan A memperoleh X1 sama dengan akar 10 dikurangi X1 dikali X2, dan X2 sama dengan akar 57 dikurangi X2 per 3X1. Nah, kita mencoba dengan iterasi pertama, yaitu rumus pertamanya X1 sama dengan akar 10 dikurangi X1 X2, tinggal dimasukkan lagi sama dengan yang tadi, X1 nya 1,5 dan X2 nya 3,5, memperoleh hasil 2,17945. Nah, X2 nya rumus pertamanya yaitu X2 sama dengan akar 57 dikurangi X2 per 3X1, tinggal dimasukkan saja. X2 nya 3,5 dan X1 nya menggunakan hasil perolehan yang X1 yang ini. Nah, hasil dari perolehan ini, hasil dari penjumlahan ini diperoleh hasil yaitu 2,86051. Nah, iterasi keduanya rumusnya masih sama menggunakan yang ini, tinggal dimasukkan saja.
X1-nya menggunakan yang ini dan X2-nya menggunakan yang ini, memperoleh hasil 1,94053. X2-nya pun sama, tinggal dimasukkan saja. X1-nya menggunakan yang ini, X2-nya menggunakan yang ini dan X1-nya menggunakan yang ini, memperoleh hasil 3,04955. Terima kasih, sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai metode Newton-Raphson yang akan disampaikan oleh Pilsa Abu Bakar Asy'ari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilsa Abu Bakar Asy'ari dengan NIM 117200728. Saya akan menerangkan tentang metode Newton dan Raphson yang akan membahas tentang pengertian metode Newton dan Raphson, penurunan metode Newton dan Raphson, algoritma metode Newton-Raphson, jebakan yang terdapat pada metode Newton-Raphson, modifikasi metode Newton-Raphson, dan yang terakhir kekurangan dan kelebihan metode Newton-Raphson. Pengertian metode Newton-Raphson. Dalam analisis numerik, metode Newton-Raphson merupakan metode yang dikenal untuk mencari pendekatan terhadap akar fungsi real. Metode Newton-Raphson sering konvergen dengan cepat dan terutama bila iterasi dimulai cukup dekat dengan akar yang diinginkan. Penurunan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson dapat diturunkan dengan deret Taylor dengan fungsi XR plus 1 sama dengan F fungsi XR plus 1 min XR. F turunan pertama XR. Karena persoalan mencari akar, maka fungsi XR plus 1 sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan fungsi XR plus 1 min XR turunan X fungsi F XR, atau XR plus 1 sama dengan XR min F fungsi XR per turunan F fungsi F XR1 FR1 tidak sama dengan 0. Untuk fungsi dengan dua perubahan deret Taylor orde pertama dapat ditulis untuk masing-masing persamaan sebagai berikut. UR plus 1 sama dengan UR plus XR plus 1 min XR. Do UR per do X plus YR plus 1 min YR. Do UR per do Y. Dan FR plus 1 sama dengan FR dan XR plus 1 min XR do PR per do X plus YR plus 1 min YR dikali do PR per do Y. Karena persoalan mencari akar, maka UR plus 1 sama dengan 0 dan PR plus 1 sama dengan 0 untuk memberikan do UR per do X XR plus 1 plus do UR per do Y YR plus 1 sama dengan min UR plus XR do UR per do X plus Y do UR per do Y. Do PR per do X XR plus 1 plus do PR per do Y YR plus 1 sama dengan min PR plus XR do PR per do X per YR do PR per do Y. Dengan demikian, manipulasi aljabar kedua persamaan terakhir ini dapat dipecahkan menjadi SR plus 1 sama dengan XR min UR do PR per do Y plus PR do UR per do Y per do UR per do X do PR per do Y min do UR do UY
do Y do PR per do X. Penyebut dari masing-masing persamaan ini diacu sebagai determinal Jacobi. Dari sistem tersebut, metode Newton-Raphson dapat dirampatkan atau generalisasi untuk sistem dengan n persamaan. Algoritma metode Newton-Raphson. 1. Definisi fungsi fx dan cf. 2. Tentukan toleransi error atau E dengan iterasi maksimum n. Tentukan nilai pendekatan awal x0 dengan yang 4. Ketika iterasi kurang dari n dan galat lebih dari toleransi, hitung xi plus 1 sama dengan xi sama dengan jf xi min 1 f xi. Perbaharui x0 dan iterasi. Hitung galah sama dengan V min V aksen per n. Yang kelima, akar persamaan adalah nilai x1 dengan terakhir diperoleh. Jebakan pada metode Newton-Raphson. Ketika menangani akar-akar yang sederhana, kadangkala timbul kesukaran. Kedua, akibat kekonvergenan yang lambat karena sifat alami dari sifat tersebut, kesukaran lain dapat timbul. Misalnya terdapat kasus di mana suatu titik balik atau inflection point yang terjadi di suatu akar. Iterasi dimulai pada x0 yang semakin lama semakin menjauh akar. Berayun atau oscillation, memutari suatu minimum atau maksimum lokal. Yang keempat, dengan menggunakan rumus Newton-Raphson, kemiringan 0 f aksen x sama dengan 0 dapat menyebabkan adanya pembagian dengan 0. Modifikasi metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah teknik optimasi untuk menyelesaikan persamaan-persamaan non-linear. Rumus dari metode Newton-Raphson dapat sebagai berikut. Xn min 1 sama dengan Xn min f Xn per fungsi f turunan f aksen Xn dengan n sama dengan 0 sampai 1 dan seterusnya. Dengan f aksen x sama dengan df x per dx sama dengan limit h hingga 0 f x plus h min f fungsi fx per n per h diberikan koleksi data x0 f x0 x1 f x1 dan seterusnya sampai xn f xn. Maka f aksen xn sama sebanding dengan f xn min f xn min 1 per xn min xn min 1 sama dengan f xn min xn min 1. Karena persamaan turunan pada fungsi xn merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference, maka fungsi turunan pada persamaan di atas bisa menggunakan bentuk polinomial interpolarisasi selisih terbagi Newton, sehingga bentuk selisih terbagi dapat ditulis sebagai berikut. F xn xn min 1 sama dengan f xn min fx min 1 per xn min xn min 1 sama dengan fn. F xn xn min 1 xn min 2 sama dengan f xn xn min 1 min f xn min x1 xn min 2 per xn per min xn min 2 sama dengan kuadrat fn. Dan seterusnya f xn xn min 1 sampai xn min x k plus 1 titik
pangkat K Fn. Sehingga bentuk dari polinomial interpolarisasi selisih terbagi Newton adalah P nx x sama dengan fxn plus jumlahan x k sampai i sama dengan 1, fxn xn min 1 sampai xn min i. I sama dengan 1, j sama dengan 0, xn min j. Karena f aksen xn sama dengan f xn min 1 dan menggantikan x sama dengan xn pada persamaan di atas, maka terbentuk persamaan polinomial interpolarisasi selisih terbagi Newton yang digunakan pada modifikasi metode Newton-Raphson adalah fp kxn x sama dengan fxn xn min 1 plus k sampai i sama dengan 2, fxn xn min 1 sampai xn min i min 1 j sama dengan 1, xn xn j. Hingga bentuk umum modifikasi metode Newton-Raphson adalah xn plus 1 sama dengan xn min fxn per pnx x. Kekurangan dan kelebihan metode Newton-Raphson. Kelebihan: jika pemilihan titik awal tepat, maka proses iterasinya cepat. Kekurangan: 1. Jika fungsi fx mempunyai beberapa akar titik dan penyelesaian, akar-akar penyelesaian tersebut tidak dapat dicari secara langsung atau secara bersamaan. Tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Nah, dan untuk selanjutnya adalah penyelesaian soal suatu persamaan menggunakan MATLAB dan secara manual. Nah, yang akan sekarang kita bahas adalah secara manualnya terlebih dahulu. Oke. Nah, langsung saja kita akan menyelesaikan suatu persamaan dengan menggunakan atau secara manual. Nah, ini persamaannya, di mana fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x tambah 9x dikurang 10. Nah, kita turunkan persamaan tersebut menjadi f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 10x ditambah 9. Nah, pertama kita tentukan tebakan awal atau x1 nya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke iterasi 1. Nah, kita ambil titik awalnya x0 nya sama dengan 1. Nah, pertama kita masukkan x0 ini ke persamaan yang tadi di atas, yang pertama fx. Nah, hasilnya adalah min 4. Yang kedua, kita masukkan ke persamaan keturunan persamaannya yang tadi f aksen x. Nah, hasilnya adalah 5. Nah, untuk mencari nilai x1, persamaan yang kita gunakan adalah 1, di mana nilai 1 ini merupakan nilai x0 tadi ya, yang pertama yaitu 1. Nah, selanjutnya dikurangi fx per f aksen x yang tadi. Nah, yang hasil ini. Nah, hasilnya sama dengan 1,8. Nah, itu adalah hasil untuk iterasi pertama. Yang selanjutnya, iterasi kedua. Nah, kita masukkan nilai dari iterasi ini, iterasi pertama ini yang x1, yang ini 1,8. Nah, kita masukkan ke sini. Ini 1,8 ya. Nah,
nilai ini X1 ini masukkan lagi ke persamaan yang fx tadi yang awal, masukkan lagi ke turunannya, turunan pertamanya, dan ini hasilnya. Nah, untuk mencari X2 nya kita menggunakan persamaan yang sama tadi, yang nilai ini X1 fx per f aksen. Nah, ini nilainya, dan iterasi seterusnya. Nah, agar mempermudah pengerjaannya, kita bisa menggunakan Excel. Nah, ini Excelnya, dimana n ini adalah x atau iterasi ya. Xn ini nilainya, nilai x tadi yang hasil tiap pencarian x itu ya, x1, x2. Nah, fx nilai tadi, nilai f aksen. Nah, ini. Nah, untuk mempermudahnya kita dapat memasukkan persamaan tadi ke Excel. Nah, ini hasilnya. Nah, karena pada saat iterasi ke-6 atau yang ini ya, nilai fx-nya adalah 0. Nah, maka akar dari persamaan tersebut adalah 1,62, yaitu hasil dari ini. Nah, sekian itu adalah pengerjaan secara manual. Yang selanjutnya adalah pengerjaan dengan menggunakan MATLAB. Nah, ini merupakan tampilan awal MATLAB. Nah, untuk memulai MATLAB, kita klik menu New Script pada Home, pada menu Home. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tapi kalau kita sudah punya perintahnya atau codingannya, kita bisa langsung klik open, terus kita pilih filenya. Nah, contohnya ini, kita langsung open. Nah, langsung tampil ini. Nah, kalau belum punya, kita tulis di sini perintahnya, apa yang akan kita tampilkan dan apa yang akan kita cari, kita tulis di sini. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita langsung klik run. Klik ini. Nah, nanti hasilnya akan tampil pada command window. Nah, kita jelaskan dulu apa fungsi clear CLC ini. Nah, clear di sini untuk membersihkan command window. Nah, CLC untuk membersihkan command window juga. Nah, display di sini, tiap disk ini adalah untuk menampilkan kalimat atau apa yang kita tulis. Nah, seperti ini kan kita mencari nanti akar persamaan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, kita tulis metode Newton-Raphson. Nah, terus ada X1. Nah, input, kenapa input? Karena untuk masukannya. Nah, untuk masukkan nilai X-nya, X1-nya tuh. Gunanya menginput instalasi nilai awal yang akan dibaca sebagai variabel X1. Kemudian toleransi sama untuk menampilkan instalasi nilai toleransi. Terus ada E sama dengan 1, galat toleransi.
atau iterasi. Nah, iterasi sama dengan 0. Kenapa 0? Karena yang akan kita cari iterasi pertamanya 0 atau iterasi 0-nya. Nah, kemudian ada will. Nah, kalau ini merupakan untuk langkah awal untuk mencari akar persamaannya. Nah, lebih besar sama dengan toleransi. Nah, ini untuk statement seleksinya. Nah, yaitu ketika lebih besar sama dengan toleransi, maka kerjakan perintah selanjutnya. Nah, ini itu persamaan yang tadi, yang fx tadi. 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 10. F2 di sini adalah turunan dari persamaan pertamanya itu. Nah, iterasinya kita tulis. Nah, ini untuk mencari x2-nya, tadi x1-nya dikurang f1 per f2. F2 di sini turunan tadi, f aksen tadi. Sini ABS ini. Loh. Ini itu merupakan proses pencarian akar. Nah, apabila syarat memenuhi, yaitu lebih besar sama dengan toleransi, maka akarnya akan muncul. Nah, N. Kemudian sama di sini dis untuk perintah-perintah yang nantinya menampilkan perintah yang kita tulis. Nah, kan tadi gini ya, tampilan awal programnya kan gini. Nah, nanti hasilnya kan gini. Nah, seperti yang tadi manual ya, kan kita ambil x awalnya itu 1. Nah, ini nilai galatnya ada, nah iterasinya ada tuh. Nah, kalau hasil dari MATLAB ini akar persamaannya adalah 1. Nah, sedangkan yang tadi yang secara manual 1,62, hampir sama ya. Nah, kenapa di sini adalah iterasi ketiga, sama halnya dengan yang manual loh. Pada iterasi ketiga nilainya sudah mencapai fx-nya sudah mencapai 0. Nah, jadi kita bisa berhenti di sini atau sampai 0 sekali bisa. Nah, jadi hasil manual dengan hasil MATLAB hampir mendekati ya.